Rahasia Surat Berdarah, Jilid 5. Sementara itu, di saat Kanulaga dan Pandira terlibat dalam sebuah pertarungan sengit, sesosok bayangan hitam melesat ke kamar Sudiraja. Sosok serba hitam itu berhenti tepat di depan jendela yang tertutup rapat. Tok, tok, tok. Diketuknya daun jendela itu perlahan. Sudiraja yang berada di dalam kamar memang sudah siap dengan bungkusan hartanya. Begitu didengarnya ada orang yang mengetuk daun jendela, laki-laki gendut itu segera bergerak menghampiri. Kemudian dibukanya daun jendela itu. Tanpa suara sedikit pun, daun jendela itu terkuak. Dan tampaklah oleh sepasang mata Sudiraja, seraut wajah berselubung hitam. Di bagian dahi selubung itu terdapat gambar ekor kalajengking merah. Mana bungkusan itu? Tanya si selubung hitam itu, pelan. Ada, sahut Sudiraja. Mana? Cepat lemparkan, desis si selubung hitam itu, tajam. Sudiraja tercenung sejenak, seperti ada sesuatu yang ditunggunya. Cepat, atau kau ingin kubunuh, gendut? Desis si selubung hitam itu lagi. Dalam ucapannya terkandung ancaman maut. Sudiraja bergidik mendengar ancaman itu. Maka buru-buru diberikannya bungkusan itu. Si selubung hitam menerimanya dengan sinar mata berbinar. Dibukanya sebentar buntalan itu. Baru setelah melihat isinya, tubuhnya kemudian melesat kabur dari situ. Cepat bukan main gerakannya, sehingga yang nampak hanyalah sekelebatan bayangan hitam yang bergerak cepat dan lenyap di kegelapan malam. Hah, Sudiraja menghela napas. Dibiarkan saja jendela kamarnya terbuka. Sedangkan sepasang matanya bergerak liar ke sana kemari. Sepertinya ada yang tengah dicarinya. Mana si Pandira? Gumam laki-laki gendut itu. Ataukah dia terlupa? Sementara itu, orang yang sedang dinantikannya masih terlibat pertarungan sengit dengan Kanulaga. Keduanya memang sama-sama memiliki kepandaian tinggi. Tapi setelah bertarung 35 jurus, Kanulaga mulai terdesak. Ah, tiba-tiba saja Pandira memekik kaget. Anak keparat, kau membuatku melupakan urusan yang lebih penting. Setelah berkata demikian, Pandira melancarkan serangan beruntun ke arah Kanulaga. Tidak ada jalan lain bagi laki-laki berwajah keras itu, kecuali melempar tubuh ke belakang dan bersalto beberapa kali di udara. Hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya hinggap di tanah, berjarak beberapa tombak dari tempat semula. Sikapnya langsung siaga, siap menghadapi tibanya serangan susulan. Tapi Kanulaga jadi terperanjat, lawan di hadapannya telah lenyap. Betapapun laki-laki berwajah keras ini mengedarkan pandangan ke sekelilingnya, tetap tidak dijumpainya laki-laki berkumis lebat itu. Pengecut keparat, desis Kanulaga. Kemudian setelah termenung sesaat, tubuh anak muda itu melesat cepat menuju kamar ayahnya. Suasana di sekitarnya kembali sunyi. Memang, begitulah keadaan di rumah itu pada setiap malam bulan purnama. Sudiraja selalu meliburkan semua pekerjanya, termasuk penjaga keamanan rumahnya. Pandira berlari mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Sehingga dalam waktu singkat, kamar Sudiraja sudah terlihat. Ah, jangan-jangan aku terlambat, desis laki-laki berkumis lebat ini, cemas. Dan perasaan cemasnya kian menjadi-jadi begitu dilihatnya daun jendela kamar Sudiraja terkuak. Hup, begitu tiba di depan jendela itu, segera saja dilongokkan kepalanya ke dalam. Sinar bulan purnama yang menembus ke kamar itu membuat Pandira dapat melihat jelas keadaan di dalam. Kakang Sudira, panggil laki-laki berkumis lebat itu. Dilihatnya seorang laki-laki berperut gendut tengah tergolek di pembaringan. Sudiraja membuka matanya menatapnya lang ke arah jendela. Begitu dilihatnya wajah yang telah dikenalnya, segera laki-laki gendut itu bangkit. Bagaimana, Kang? Dia belum datang? Berondong Pandira begitu dilihatnya laki-laki gendut itu bangkit dari berbaringnya. Dia sudah pergi, sahut Sudiraja. Pelan sekali suaranya, lebih mirip sebuah desahan. Ah, jadi aku terlambat, tanya laki-laki berkumis lebat itu. Nada suaranya jelas mengandung penyesalan yang mendalam. Masuklah, Pandira, ucap Sudiraja tanpa mempedulikan kebingungan yang melanda laki-laki berpakaian serba hitam itu. Dengan langkah lunglai, Pandira melompat ke dalam kamar. Hup, ringan tanpa suara, kedua kakinya hinggap di lantai kamar Sudiraja. Duduklah, Pandira, ujar Sudiraja mempersilakan ketika dilihatnya laki-laki berkumis lebat itu berdiri saja. Tanpa banyak membantah, Pandira duduk di sebuah bangku. Jelaskan padaku, mengapa kau begitu terlambat? Padahal tadi aku sudah berusaha mengulur-ulur waktu, menunggu kedatanganmu, tapi ternyata kau tidak muncul-muncul, tanya Sudiraja begitu dilihatnya laki-laki berpakaian serba hitam itu telah duduk. Nada suaranya terdengar penuh tuntutan. Hah,
Pandira menghela napas panjang seperti hendak membuang perasaan sesal yang menyelimuti hatinya. Semua ini karena ulah anak keparat itu, desisnya tajam. Bekernyit dahi Sudiraja mendengar ucapan laki-laki berkumis lebat. Siapa yang kau maksudkan, Pandira? Tanya laki-laki gendut itu sambil menatap tajam wajah adiknya. Kanulaga, jawab Pandira, pelan. Apa, Kanulaga? Tanya Sudiraja tidak percaya. Apa yang dilakukannya? Laki-laki berkumis lebat itu menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kuat-kuat. Aku tengah bersembunyi, mengintai kedatangan pemerasmu. Tapi tiba-tiba Kanulaga datang dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Aku menjadi marah dan akhirnya kami bertarung, jelas laki-laki berkumis lebat itu. Lalu, kau bunuh dia, Pandira, selak Sudiraja. Secercah senyum sinis tersungging di bibirnya. Pandira menggelengkan kepalanya. Tidak. Sewaktu aku tengah mendesaknya, aku teringat akan tugasku. Bergegasku tinggalkan dia, tapi sayang aku terlambat. Si keparat itu telah pergi lebih dahulu. Ah, sia-sia saja perjalananku kemari, keluh laki-laki berkumis lebat ini. Belum juga Sudiraja menimpali ucapan adik bungsunya ini, terdengar suara bentakan keras dari luar jendela. Kiranya kau berada di sini, keparat. Tanpa menoleh pun, baik Sudiraja maupun Pandira telah mengetahui orang yang telah mengeluarkan suara bentakan keras itu. Suara itu telah mereka kenal betul. Suara Kanulaga. Seiring dengan selesainya ucapan itu, dari luar jendela melesat sesosok tubuh yang kemudian mendarat ringan tanpa suara di lantai. Jaga mulutmu, Kanulaga, bentak Sudiraja dengan nada keras begitu laki-laki berwajah keras itu telah berada di dalam kamarnya. Telah dilihatnya sendiri sikap putra sulungnya yang tidak pantas. Tapi, ayah, Kanulaga mencoba untuk membantah. Diam, sergah Sudiraja, memotong bantahan laki-laki berwajah keras itu. Wajah Kanulaga memerah. Laki-laki berwajah keras ini memang memiliki sifat yang aneh. Semakin orang bersikap keras padanya, dia akan semakin keras. Bagaimana aku bisa mendiamkan orang yang hampir saja membunuhku? Itu karena kau telah bersikap kurang ajar padanya, sentak laki-laki berperut gendut itu. Nada suaranya semakin meninggi. Bersikap kurang ajar bagaimana? Paman hendak membunuhku, di saat aku berada di kamarku, sahut Kanulaga tak kalah keras. Apa? Benarkah apa yang kau ucapkan itu, Kanulaga? Tanya laki-laki berperut gendut itu sambil menatap tajam wajah anaknya. Cerita yang didengarnya dari adik bungsunya tidak seperti ini. Dia bohong, bantah Pandira keras. Sejak tadi laki-laki berkumis lebat itu hanya terdiam saja mendengarkan semuanya. Dia sengaja membiarkan Sudiraja menyelesaikan masalah itu. Tapi begitu mendengar tuduhan keponakannya ini, amarahnya seketika bangkit. Kanulaga melemparkan senyum sinis pada pamannya. Tentu saja hal ini semakin membuat kemarahan Pandira meledak. Anak keparat, kau hanya mencari-cari alasan saja. Aku malah curiga, jangan-jangan kau sendiri adalah salah seorang dari gerombolan itu. Kau sengaja mengalihkan perhatianku agar rekanmu itu lolos dari pengawasanku, ujar laki-laki berkumis lebat ini balik menuduh. Anggota gerombolan? Mengalihkan perhatian? Apa maksudmu, Paman? Tanya Kanulaga tidak mengerti. Betapapun marahnya, namun laki-laki berwajah keras ini sebenarnya masih menghormati pamannya. Sudiraja mengerutkan alisnya. Dia melihat ada nada kesungguhan dalam cerita kedua orang ini. Bukan tidak mungkin kalau telah terjadi kesalahpahaman. Lebih baik kita selesaikan persoalan ini dengan kepala dingin. Aku khawatir ada kesalahpahaman terselip di sini, ucap laki-laki gendut ini menenangkan. Kanulaga dan Pandira terdiam. Mereka menyadari kebenaran yang terkandung dalam ucapan Sudiraja. Mengikuti perasaan amarah saja tidak akan menyelesaikan masalah, pikir mereka. Setelah melihat kedua orang itu sudah dapat ditenangkan, Sudiraja kembali membuka suara. Sekarang coba kau ceritakan kejadian yang kau alami, Kanulaga, ucap laki-laki berperut gendut itu pada anak sulungnya. Kanulaga pun menceritakan semuanya. Nah, ketika aku tengah mencari bayangan hitam itu, kulihat ada seseorang bersembunyi di balik pohon. Sikapnya mencurigakan sekali. Aku yakin kalau orang itulah yang tadi menyerangku. Pakaiannya sama. Aku kaget juga ketika kulihat orang itu adalah Paman Pandira. Ribut mulut tak dapat dihindari lagi. Akhirnya kami bertarung, ujar laki-laki berwajah keras ini mengakhiri ceritanya. Hah, sekarang sudah jelas masalahnya. Sudah kuduga semua ini hanya salah paham saja, ucap Sudiraja dengan suara mendesah. Salah paham? Aku masih tidak mengerti, ayah, sahut Kanulaga. Nada suaranya menyimpan perasaan penasaran yang mendalam.
Laki-laki berperut gendut itu termenung sejenak belum memulai ceritanya. Dipandangi wajah Pandirah tajam-tajam. Bagaimana, Pandirah? Tidakkah lebih baik kalau diceritakan saja? Tanya Sudiraja meminta pendapat laki-laki berkumis lebat itu. Pandirah mengangkat bahunya. Terserah kau saja, Kang, jawab laki-laki berkumis lebat ini menyerahkan keputusan pada Sudiraja. Sebenarnya aku tidak berniat memberitahumu, Kanulaga. Tapi, agar kau tidak penasaran, terpaksa perlu kuberitahukan. Pandira ini bukanlah pamanmu. Sudah kuduga, desah Kanulaga pelan. Kau sudah tahu? Tanya Sudiraja setengah tak percaya. Ya, jawab Kanulaga seraya menganggukkan kepalanya. Sepengetahuanku ayah adalah anak tunggal. Aku menjadi curiga ketika ayah memperkenalkannya sebagai paman. Sudiraja mengangguk-anggukkan kepalanya tanda mengerti. Pandira sebenarnya adalah salah seorang pengawal rahasia Adipati Palangka, sambung laki-laki berperut gendut itu lagi. Ah, desah Kanulaga terkejut. Lalu, mengapa dia berada di sini dan ayah mengakui sebagai adik bungsu? Lebih baik kau tanyakan saja padanya, Kanulaga. Biar dia yang akan menjelaskannya padamu. Nah, Pandira, harap kau jelaskan pada Kanulaga, pinta Sudiraja. Pandira menghela napas panjang sebelum memulai ceritanya. Jelas tampak kalau laki-laki berkumis lebat ini merasa berat menceritakannya. Sebenarnya tugasku ini amat rahasia, Kanulaga. Demi keberhasilannya, sengaja aku tidak ingin seorang pun tahu. Kecuali ayahmu, ucap Pandira memulai ceritanya. Kanulaga hanya diam saja mendengarkan. Tidak diselaknya sedikit pun cerita laki-laki berkumis lebat itu. Kau pernah mendengar tentang perkumpulan Kalajengking Merah? Tanya pengawal rahasia Adipati Palangka ini tiba-tiba. Kanulaga tercenung sejenak sebelum menjawab. Pernah juga, sewaktu aku mulai memasuki Kadipaten Palangka. Kau tahu perkumpulan macam apa itu? Tanya Pandirah lagi. Aku tidak tahu pasti, tapi menurut berita yang kudengar, perkumpulan Kalajengking Merah adalah sebuah perkumpulan jahat. Tepat, melihat gelagatnya, perkumpulan itu sepertinya hendak meruntuhkan Kadipaten Palangka. Tapi karena perkumpulan itu sangat misterius, Gusti Adipati mengalami kesulitan untuk membasminya. Maka terpaksa Gusti Adipati mengirim beberapa orang kepercayaannya untuk menyelidiki di mana markas perkumpulan itu. Pandira menghentikan ceritanya sejenak. Agaknya laki-laki ini ingin melihat tanggapan Kanulaga pada ceritanya. Tapi ternyata laki-laki berwajah keras itu tidak berniat memotong ceritanya. Dari penyelidikan, kami tahu kalau perkumpulan itu membiayai usahanya dari pemerasan dan perampokan terhadap orang-orang kaya. Gusti Adipati tahu, Kakang Sudiraja memiliki kekayaan yang berlimpah. Dengan dibekali surat perintah dari Gusti Adipati, aku dapat tinggal di sini. Dan agar tidak menimbulkan kecurigaan, ayahmu memperkenalkanku sebagai adik bungsunya. Tapi sayang, usahaku gagal, keluh laki-laki berkumis lebat ini. Tapi, kenapa ayah merahasiakan hal ini padaku? Tanya Kanulaga bernada penasaran seraya menoleh pada ayahnya. Aku yang melarang ayahmu memberitahukan kepada siapapun. Maksudku untuk mencegah bocornya rencana ini. Aku khawatir kalau ada anggota gerombolan itu yang menyusup dalam rumah ini. Maaf, bukannya aku menuduh. Tapi, ya, hanya berjaga-jaga saja, jelas Pandira panjang lebar. Lalu sekarang, bagaimana baiknya, Pandira? Tanya Sudiraja seraya menatap wajah laki-laki berkumis lebat itu. Hah, pengawal rahasia Adipati Palangka itu menghela napas panjang. Mungkin aku akan kembali ke Kadipaten, melaporkan kegagalan tugasku. Mengapa begitu tergesa-gesa, Pandira? Tanya Sudiraja. Kekagetan jelas terbayang di wajahnya. Tinggallah barang 1 atau 2 hari lagi. Barangkali orang itu muncul lagi. Pandira tercenung sejenak. Baiklah, Kakang Sudiraja. Aku akan tinggal 2 hari lagi di sini. Maafkan atas kebodohanku yang membuat paman gagal menjalankan tugas Gusti Adipati, ucap Kanulaga tiba-tiba seraya mengulurkan tangan meminta maaf. Pandira tersenyum. Lupakanlah, Kanulaga. Kau tidak salah, jawab laki-laki berpakaian serba hitam ini, bijaksana. Disambutnya uluran tangan Kanulaga dan digenggamnya erat-erat. Sudiraja hanya tersenyum menyaksikan kejadian itu. Hari masih pagi, matahari pun baru saja muncul di ufuk timur, ketika 3 sosok tubuh melangkah perlahan mendekati pintu gerbang bangunan mewah dan megah milik Sudiraja. 3 sosok itu terdiri dari seorang pemuda dan 2 orang gadis. Pemuda itu berusia sekitar 20 tahun, berambut putih keperakan dan berpakaian ungu. Sementara 2 orang gadis yang sama-sama cantik itu mengenakan pakaian dan berdandan yang berlainan.
Yang seorang berpakaian serba putih dan berambut meriap. Sementara yang seorang lagi, berpakaian serba merah dan berambut digelung ke atas. Mereka adalah Dewa Arak, Melati, dan Nirmala. Maaf, siapakah Kisanak bertiga? Tanya dua orang penjaga pintu gerbang saat melihat Dewa Arak, Melati, dan Nirmala hendak melangkah masuk. Nirmala membusungkan dada dan menegakkan kepalanya. Aku Nirmala, sahut gadis berpakaian merah itu. Nada suaranya terdengar penuh wibawa. Ah, desah kedua penjaga itu terkejut. Meskipun belum pernah melihat wajahnya, namun kedua orang itu telah mengetahui semua keturunan majikan mereka. Dan Nirmala ini adalah putri bungsu pemilik rumah ini. Maafkan kami, Den Ayu. Tapi siapakah kedua orang itu? Tanya si Tompel sambil menatap tajam wajah Dewa Arak dan Melati yang berdiri di belakang gadis berpakaian merah itu. Mereka adalah kawan-kawanku, dan akan kuperkenalkan pada ayah. Mari, Kang Arya, Kak Melati, ajak Nirmala sambil melangkah masuk. Kedua penjaga itu tidak bisa lagi menghalangi. Mereka pun menyingkir memberi jalan pada putri majikan mereka dan kedua temannya. Tentu saja kedatangan gadis berpakaian merah itu menggembirakan hati Sudiraja yang saat itu tengah berjalan-jalan di taman, menghirup kesejukan udara pagi. Ayah, seru Nirmala seraya berlari ke arah laki-laki berperut gendut itu. Sepasang tangannya terkembang. Nirmala, sambut Sudiraja. Kemudian, dipeluknya putri bungsunya erat-erat. Siapa mereka, Nirmala? Tanya Sudiraja begitu pandangannya tertumbuk pada dua orang yang berdiri sambil menundukkan kepalanya. Iya, ucap gadis berpakaian merah itu teringat. Segera dilepaskannya pelukan sang ayah. Mereka adalah penolongku, ayah. Tanpa pertolongan mereka mungkin ayah tidak akan pernah melihatku. Ah, seru Sudiraja kaget. Sepasang matanya terbelalak menatap anak gadisnya, kemudian pandangannya dialihkan pada Dewa Arak dan Melati bergantian. Berita yang didengarnya ini benar-benar membuat laki-laki berperut gendut ini terkejut bukan kepalang. Mari kuperkenalkan pada mereka, ayah, ucap gadis itu lagi seraya berjalan mendahului ayahnya yang sudah melangkah ke arah Dewa Arak dan Melati. Inilah ayahku, Kang Arya, Kak Melati, ucap Nirmala memperkenalkan. Sudiraja mengulurkan tangannya. Sudiraja, ucap laki-laki berperut gendut itu memperkenalkan diri. Arya Buana, sahut Dewa Arak sambil menyambut uluran tangan itu. Melati, sahut Melati pula. Sudiraja menatap wajah kedua muda-mudi di hadapannya berganti-ganti. Terima kasih atas pertolongan yang kalian berikan pada anakku, ucap laki-laki berperut gendut itu, ramah. Ah, hanya kebetulan saja, Ki, sahut Dewa Arak merendah. Sudiraja hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Kagum hatinya melihat kerendahan hati pemuda berambut putih keperakan di hadapannya ini. Mari kita bicara di dalam saja, ajaknya sambil melangkah mendahului. Tidak ada pilihan lain bagi Dewa Arak dan Melati kecuali turut melangkah lebih dahulu. Pandira dan Kanulaga yang sedang berbincang-bincang di ruangan tengah yang mewah dan megah itu menghentikan pembicaraan, begitu mendengar banyak langkah kaki mendekat. Tak lama kemudian pintu ruangan itu pun terkuak. Kanulaga dan Pandira menduga-duga dalam hati, siapakah orang-orang yang menuju ruang ini? Bukankah ruang ini khusus untuk Sudiraja? Semula Kanulaga dan Pandira tidak heran begitu melihat orang yang pertama kali muncul. Tapi sepasang alis mereka berkerut ketika melihat seorang gadis cantik berpakaian serba merah, melangkah di belakang laki-laki berperut gendut itu. Wajar apabila Kanulaga sama sekali tidak mengenal Nirmala. Gadis berpakaian serba merah ini belum berumur 5 tahun ketika laki-laki berwajah keras ini pergi mengembara. Pandira saja mengagumi kecantikan Nirmala, apalagi Kanulaga yang masih muda dan berdarah panas. Pandang matanya tidak berkedip memperhatikan Nirmala dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Sepasang mata Kanulaga semakin terbelalak lebar ketika dari balik pintu itu masuk lagi seorang gadis berpakaian serba putih. Tak kalah cantiknya dari gadis berpakaian serba merah tadi. Tapi pandang mata kekaguman Kanulaga dan Pandira segera lenyap begitu melihat orang terakhir yang masuk ke dalam ruangan. Seorang pemuda berambut putih keperakan, berbaju ungu. Sebuah guci arak terbuat dari perak, tersampir di punggungnya. Berbeda dengan Sudiraja, Kanulaga dan Pandira tahu pergolakan yang terjadi di dunia persilatan. Mereka telah mendengar berita yang menggemparkan tentang munculnya tokoh muda berilmu tinggi, berjuluk Dewa Arak. Inikah tokoh yang menggemparkan itu? Tanya mereka dalam hati. Kau kenal gadis ini, Kanulaga? Tanya Sudiraja pada putra sulungnya. Kepalanya ditolehkan ke arah Nirmala.
Sementara gadis berpakaian merah itu hanya tersenyum geli dalam hati. Laki-laki berwajah keras itu menggelengkan kepalanya. Kau tidak mengenalnya? Tanya Sudiraja lagi setengah tidak percaya. Tidak, ayah, jawab Kanulaga, setelah dipandanginya kembali gadis berpakaian merah itu lekat-lekat. Hahaha, laki-laki berperut gendut itu tertawa terbahak-bahak. Tentu saja hal ini membuat Kanulaga terheran-heran. Dia adikmu, Kanulaga, jelas Sudiraja setelah rasa gelinya lenyap. Kanulaga terlongong. Adikku, tanya laki-laki berwajah keras ini tak percaya. Dia Nirmala. Kanulaga agaknya masih belum mempercayai ucapan ayahnya. Benar, sahut Sudiraja. Sementara Nirmala tidak dapat menahan perasaan geli melihat kebingungan kakak sulungnya. Anak nakal, awas, nanti ku jewer telingamu, gurau Kanulaga dengan hati gembira. Lalu kedua orang ini siapa, Kang? Tanya Pandira sambil menatap Melati dan Dewa Arak. Mereka adalah penolong-penolong Nirmala. Yang gadis bernama Melati, dan pemuda ini bernama Arya Buana, jelas Sudiraja seraya menepuk-nepuk bahu Arya. Ah, Dewa Arak, seru Kanulaga dan Pandira berbarengan. Memang sudah menjadi rahasia umum kalau nama Dewa Arak yang sesungguhnya adalah Arya Buana. Sungguh tidak disangka, pendekar yang tersohor sepertimu bisa sampai ke Kadipaten Palangka ini, desah Pandira setengah tidak percaya. Hanya kebetulan lewat, Paman, sahut Dewa Arak merendah seraya menatap wajah laki-laki berkumis lebat itu. Ayo, Nirmala, ceritakan pada ayah dan semua yang ada di sini, pengalaman yang kau alami, ucap Sudiraja. Nirmala pun menceritakan semuanya, mulai dari surat yang bisa sampai ke tangannya atas pertolongan Dewa Arak dan Melati, hingga dirinya diselamatkan dari tangan orang-orang perkumpulan Kalajengking Merah. Aneh sekali, desah Pandira begitu Nirmala mengakhiri ceritanya. Sebagai seorang pengawal rahasia Adipati, laki-laki berkumis lebat ini dapat merasakan adanya hal-hal mencurigakan dalam kejadian yang dialami Nirmala. Semua mata kini tertuju pada Pandira. Mereka menunggu kelanjutan ucapan yang akan disampaikan pengawal rahasia Adipati Palangka ini. Apa yang aneh, Adipandira? Tanya Sudiraja. Laki-laki berkumis lebat itu menatap tajam wajah Sudiraja. Sepengetahuanku, yang mengetahui kalau Kakang mengirim surat untuk memanggil Nirmala dan Jalatara hanya Kakang Sudiraja sendiri, aku, dan Kanulaga. Lalu mengapa sampai diketahui orang perkumpulan Kalajengking Merah? Ada nada kecurigaan dalam suara pengawal rahasia Adipati Palangka. Sementara Dewa Arak hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Diam-diam dikaguminya kecerdikan laki-laki berkumis lebat ini. Kanulaga menarik napas panjang. Memang, aku telah menceritakan hal ini, ucap laki-laki berwajah keras, pelan. Ada nada penyesalan dalam suaranya. Kau, Sudiraja membelalakkan sepasang matanya. Sementara berpasang-pasang mata lainnya juga tertuju pada putra sulung Sudiraja ini. Sudah kuduga, sambut Pandira cepat. Pada siapa kau menceritakannya, Kanulaga? Kitoji, Sudiraja mengerutkan alisnya. Sementara yang lain memandang pada laki-laki berperut gendut ini dengan sinar mata bingung. Siapa itu Kitoji, Kang? Tanya Pandira lagi. Kepala urusan dalam rumah tangga. Tapi mungkinkah dia anggota gerombolan itu? Tanya Sudiraja setengah tidak percaya. Kemungkinan itu bisa juga, Kang. Bagaimana denganmu, Dewa Arak? Tanya Pandira sambil menoleh pada Arya yang sejak tadi hanya diam saja mendengarkan. Kini semua mata tertuju pada Dewa Arak. Tanpa setahu mereka, sejak tadi pun sudah ada sepasang mata yang menatap Dewa Arak secara sembunyi-sembunyi. Sepasang mata bening dan indah milik Nirmala. Sejak pertama kali membaca surat itu, sebenarnya aku sudah menduga adanya orang dalam rumah ini yang menjadi anggota gerombolan itu, jelas Dewa Arak. Nada bicaranya hati-hati, pemuda itu tidak ingin menyinggung perasaan orang-orang yang ada di ruangan ini. Sudiraja mengerutkan keningnya, sayang sekali, Jalatara belum juga tiba. Kalau tidak masalah ini akan dapat diselesaikan sekarang, ucap laki-laki berperut gendut itu mengalihkan persoalan. Memangnya ada masalah apa, Ayah? Tanya Nirmala yang sejak tadi hanya berdiam diri saja. Ayah ingin beristirahat dan menyerahkan semua usaha ayah pada kalian bertiga, sahut Sudiraja, seakan-akan enggan untuk menjelaskan. Jangan-jangan utusan yang membawa surat itu juga tidak pernah sampai ke sana, Ayah, duga Kanulaga. Sepasang matanya kembali melirik ke arah Melati. Gadis yang berwajah cantik luar biasa itu memang telah membuat hati laki-laki berwajah keras ini terpikat. Mudah-mudahan saja tidak, sahut laki-laki gendut itu mengharap.
Tapi sudah 2 hari utusan itu berangkat, dan sampai sekarang belum juga kembali, bantah Kanulaga lagi. Kita tunggu saja, Kanulaga. Oh, ya, mungkin 2 penolongmu ini ingin beristirahat, Nirmala. Antarkan mereka beristirahat. Kau juga mungkin lelah. Beristirahatlah dulu. Hah, Kanulaga menghela napas panjang melihat ayahnya memutuskan begitu saja pembicaraannya. Laki-laki berwajah keras ini pun terpaksa diam. Baik, ayah, sambut gadis berpakaian merah itu, cepat. Kemudian diantarnya Dewa Arak dan Melati yang mau tak mau terpaksa menurut, menuju ke tempat peristirahatannya. Kanulaga menundukkan kepalanya, tapi sepasang matanya sempat melirik ke arah Melati, hingga bayangan gadis berpakaian serba putih lenyap di balik pintu. Rahasia Surat Berdarah, Jilid 6. Ong, suara lolong anjing hutan memecah kesunyian malam. Rembulan di langit kini tidak bulat lagi. Malam bulan purnama telah terjadi kemarin. Dalam keremangan malam itu, berkelebat 2 sosok bayangan memasuki hutan. Gerakan mereka cepat bukan main, sehingga yang terlihat hanyalah bayangan merah dan hitam. 2 sosok bayangan itu terus berlari. Sesekali keduanya menoleh ke belakang. Sepertinya mereka khawatir kalau ada yang mengikuti. Kedua bayangan itu terus saja bergerak melewati jalan berliku-liku. Lari mereka baru diperlambat setelah mendekati sebuah bangunan tua yang sudah tidak terawat lagi. Dan tepat di depan bangunan itu, kedua bayangan tadi menghentikan larinya. Dalam keremangan sinar bulan, terlihat cukup jelas kedua bayangan itu. Yang seorang berpakaian serba hitam, di dadanya bergambar kalajengking merah. Wajahnya tidak nampak jelas, karena tertutup selubung. Pada dahi selubungnya terdapat gambar kalajengking merah. Sementara yang seorang lagi adalah seorang kakek berkulit merah. Kakek berkulit merah ini mengenakan rompi yang juga berwarna merah. Pada bagian dahi dan dadanya, terdapat gambar kalajengking merah. Berbeda dengan rekannya, gambar kalajengking pada kakek berkulit merah ini tertera pada kulitnya, bukan pada pakaian atau selubungnya. Baru saja kedua orang ini melangkah masuk, terdengar suara sapaan penuh hormat. Hormat kami untuk ketua. Sosok berselubung hitam yang di dahi selubungnya bergambar kalajengking, menoleh ke arah asal suara. Rupanya orang ini adalah ketua perkumpulan kalajengking merah. Kini di hadapan ketua perkumpulan kalajengking merah, telah berdiri 2 sosok yang tengah menjura padanya. Kedua orang itu mengenakan seragam yang sama. Pakaian serba hitam yang di dadanya bergambar kalajengking berwarna merah. Yang membedakan kedua orang itu adalah pada kedua selubung wajahnya. Memang mereka sama-sama mengenakan selubung hitam. Tapi pada dahi selubungnya, tertera gambar yang berlainan. Pada yang seorang terdapat totol merah. Sementara pada yang lain, bergambar ekor kalajengking merah. Memang, perkumpulan kalajengking merah mempunyai aturan tersendiri. Tanda tingkatan seseorang dalam perkumpulan itu dapat diketahui dengan melihat tanda pada dahi selubungnya. Tanda kalajengking merah menunjukkan kalau orang itu adalah sang ketua. Tanda ekor kalajengking menunjukkan wakil ketua. Tanda totol merah menunjukkan ketua kelompok. Sementara anggota biasa sama sekali tidak mempunyai tanda. Bagaimana usaha kalian? Berhasil? Tanya sang ketua. Maafkan kami, ketua, jawab kedua orang itu berbarengan. Jadi, kalian gagal? Sergah ketua perkumpulan kalajengking merah agak keras. Sementara kakek berkulit merah itu hanya berdiam diri saja. Benar, ketua, jawab kedua orang itu lagi. Hah, tolol, membunuh 2 tikus kecil saja tidak mampu? Haruskah aku yang turun tangan sendiri? Bentak sang ketua gusar. Kau, tunjuk sang pemimpin pada orang yang di dahi selubungnya bergambar ekor kalajengking, wakil ketua perkumpulan kalajengking merah. Ya, ketua, sahut si selubung bergambar ekor kalajengking cepat. Jelaskan mengapa kau gagal? Hanya membunuh orang seperti Kanulaga saja tidak becus, sang ketua kembali membentak. Pemuda itu memiliki kepandaian tinggi, ketua. Yang membuatku tambah repot lagi, di situ ada Pandira, jawab si selubung bergambar ekor kalajengking. Kemudian diceritakan kejadian yang dialaminya. Pandira, apakah orang yang selalu berpakaian serba hitam dan memiliki kumis lebat itu? Tanya sang ketua. Nada keterkejutan jelas terlihat pada wajahnya. Benar, ketua. Ketua mengenalnya? Tanya si selubung bergambar ekor kalajengking. Sang pemimpin itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Dia adalah salah seorang pengawal rahasia Adipati Palangka. Ah, seru wakil ketua perkumpulan kalajengking merah itu terkejut. Lalu, untuk apa dia di sana, ketua? Adipati Palangka sudah mencium adanya gerakan kita.
Pada saat ini, Adipati Palangka sudah menyebar pengawal-pengawal rahasianya untuk menyelidiki perkumpulan kita. Sungguh tidak kusangka kalau Pandira bisa sampai ke sana, desa sang ketua. Kalau menurutku, Sudiraja telah bekerja sama dengan Pandira, ketua, ucap si wakil itu lagi. Mengapa kau bisa menduga begitu? Tanya sang ketua. Sewaktu aku datang meminta upeti, kulihat Sudiraja seperti sengaja mengulur-ulur waktu. Sepertinya ada sesuatu yang ditunggunya. Kalau tidak mengingat pesan ketua, sudah kubunuh dia. Kau bertindak bodoh kalau membunuhnya, sergah sang ketua keras. Kalau kau lakukan itu, sama saja kau menghancurkan apa yang kita cita-citakan selama ini. Menguasai Kadipaten Palangka, dan kemudian merebut kerajaan. Ada yang membuatku heran, ketua, ucap orang yang di dahinya bergambar ekor kalajengking lagi. Apa itu? Mengapa ketua tidak membunuh adipati itu saja? Bukankah dengan kedudukan ketua sekarang ini, tidak sulit untuk membunuh adipati itu? Apa yang kau katakan itu benar. Tapi, untuk apa membunuh adipati itu kalau akhirnya aku tidak bisa menggantikan kedudukannya? Lagi pula raja tidak akan tinggal diam. Beliau pasti akan mengirimkan pasukan besar untuk menghancurkan kita. Tapi yang jelas, rencanaku hampir sampai di puncaknya. Sayang sekali kalian gagal membunuh Kanulaga dan Nirmala. Rencanaku terpaksa berubah, ucap sang ketua panjang lebar. Setelah berkata demikian, ketua perkumpulan Kalajengking Merah ini terdiam. Sesaat lamanya dia berbuat seperti itu. Baru kemudian perhatiannya diarahkan pada si selubung totol merah. Kau, mengapa gagal membunuh Nirmala? Padahal 12 anggota perkumpulan telah kuberikan untuk membantumu, tanya sang ketua meminta penjelasan. Maafkan aku, ketua. Sebetulnya kami sudah hampir berhasil membunuh gadis itu, ucap si selubung totol merah. Lalu, kenapa gagal? Sergah sang ketua keras. Ada orang yang menolongnya, ketua, sahut si selubung totol merah. Siapa orangnya? Tanya sang ketua agak terkejut. Aku tidak mengenalnya, ketua. Tapi kepandaiannya tinggi sekali. Hanya dengan angin pukulannya saja, dia bisa menewaskan 4 anggota kita sekaligus. Mereka tewas seketika dengan tubuh hangus. Sang ketua terdiam mendengar penjelasan si totol merah. Sementara kakek berkulit merah tercenung. Bagaimana ciri-ciri orang sok jagoan itu? Tanya sang ketua lagi. Si selubung bertotol merah terdiam sejenak. Rupanya dia sedang berusaha mengingat-ingat wajah penolong Nirmala. Enggege, pemuda berambut keperakan, berpakaian ungu. Di punggungnya tergantung sebuah guci arak. Dewa arak, potong kakek berkulit merah keras. Ada nada keterkejutan yang amat sangat pada wajahnya. Dewa arak, sentak sang ketua terkejut mendengar ucapan kakek kulit merah itu. Benarkah orang itu dewa arak yang menggemparkan itu, guru? Tanyanya pada kakek berkulit merah. Kakek berkulit merah, yang ternyata guru sang ketua perkumpulan Kalajengking Merah itu menganggukkan kepalanya. Kalau ciri-ciri yang disebutnya benar, sudah pasti pemuda itu adalah dewa arak. Seorang pendekar muda yang telah menggemparkan dunia persilatan beberapa bulan belakangan ini, jelas kakek kulit merah itu lebih jauh. Sang ketua tercenung mendengar penjelasan gurunya. Terpaksa rencana harus kuubah, ucap sang ketua. Kemudian dihampirinya kedua anak buahnya, dan dibisikkan rencana barunya ke telinga mereka. Mengerti? Tanya ketua perkumpulan Kalajengking Merah setelah selesai membisikkan rencananya. Mengerti, ketua, sahut kedua orang itu serempak. Bagus, sekarang kalian boleh pergi, perintah sang ketua. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, 2 orang itu pun melesat pergi. Setelah terlebih dahulu menjura pada sang ketua dan kakek kulit merah. Sepeninggal kedua anak buahnya, sang ketua mengalihkan perhatian pada kakek berkulit merah. Untung guru telah kembali. Bagaimana guru? Berhasilkah guru mendapatkan racun itu? Tanya sang ketua. Kakek bermuka merah itu tertawa bergelak. Jangan panggil aku Kalajengking Merah kalau tidak mampu mendapatkannya. Hahaha, sahut kakek yang ternyata berjuluk Kalajengking Merah itu sambil tertawa bergelak. Terima kasih atas semua bantuan guru, ucap sang ketua perkumpulan Kalajengking Merah. Kalajengking Merah mengibaskan tangannya. Tidak usah berterima kasih, kau adalah muridku, apalagi kau mempunyai cita-cita yang begitu besar. Sudah merupakan kewajibanku sebagai gurumu untuk membantu mewujudkan cita-citamu. Tambahan lagi kau telah mengharumkan namaku dengan menggunakan nama Kalajengking Merah sebagai nama perkumpulan rahasiamu. Tertawalah, tawa untuk keberhasilan kita. Setelah berkata demikian, kakek berkulit merah ini tertawa bergelak. Sang ketua perkumpulan Kalajengking Merah pun ikut tertawa bergelak.
Tawa mereka yang mengandung pengerahan tenaga dalam tinggi, menggema dan membuat bangunan tua itu bergetar hebat. Hari sudah agak siang, matahari pun sudah naik agak tinggi. Pada siang yang terik ini, tampak seekor kuda melangkah pelan memasuki perbatasan desa Rinji. Penunggangnya adalah seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun. Pada wajahnya yang tampan terhias sebaris kumis tipis. Pakaiannya serba hitam. Hop, tali kekang kudanya ditarik, tepat di depan pintu gerbang rumah termegah di desa itu. Dari kejauhan, rumah itu sudah terlihat kalau dikelilingi pagar tembok tinggi. Kuda coklat putih yang ditungganginya meringkik. Kedua kaki depannya pun diangkat tinggi-tinggi. Hup, dengan gerakan manis dan indah, pemuda berkumis tipis itu melompat dari punggung kudanya. Ringan tanpa suara, kedua kakinya mendarat di tanah. Kemudian dipegangnya tali kekang kudanya. Lalu binatang tunggangan itu dituntunnya menghampiri pintu gerbang. Aku Jalatara, putra Tuan Sudiraja, ucap pemuda berkumis tipis itu ketika melihat dua orang penjaga mencoba menghadang. Ah, maafkan kami, Den. Silakan masuk. Kedatangan Aden memang sudah ditunggu-tunggu, ucap salah seorang penjaga. Tanpa bicara apa-apa, Jalatara melangkah ke dalam. Kuda tunggangannya ditinggalkan di depan pintu gerbang. Pandira yang tengah duduk di teras depan, langsung mengenali Jalatara. Jalatara, desis laki-laki berkumis lebat ini pelan seraya bangkit dari duduknya dan berjalan menyambut kedatangan pemuda berkumis tipis itu. Dikenali betul siapa Jalatara, salah seorang kepercayaan Adipati Palangka. Ah, Kakang Pandira, rupanya kau berada di sini. Sungguh tidak kusangka, ucap Jalatara kaget. Mulutnya menyunggingkan senyum lebar. Kedatanganmu yang begitu tiba-tiba ini membuatku terkejut, Jalatara. Ah, terpaksa kepulanganku kutunda sejenak, ucap pengawal rahasia Adipati Palangka ini. Mengapa begitu, Kang? Tanya Jalatara tidak mengerti. Yah, tugasku gagal, Jala. Aku baru saja akan kembali ke Kadipaten sambil membawa pesan dari ayahmu, jelas Pandira seraya menarik napas panjang. Pesan apa, Kang? Tanya Jalatara lagi. Wajahnya terlihat agak tegang. Agar kau segera pulang. Ada urusan penting yang akan dibicarakan denganmu, beritahu Pandira. Urusan penting? Urusan penting apa, Kang? Tanya pemuda berkumis tipis ini dengan alis berkerut. Tanyalah pada ayahmu, sahut Pandira kalem. Baru saja Jalatara hendak meninggalkan tempat itu, Sudiraja telah keburu keluar dari dalam rumahnya. Rupanya percakapan kedua orang itu terdengar olehnya, sehingga buru-buru dia berlari keluar. Jalatara mengerutkan alisnya begitu melihat banyak orang yang berjalan di belakang ayahnya. Tapi sesaat kemudian dia menjadi gembira begitu mengetahui dua di antara mereka adalah saudaranya. Oh, ya, Jalatara, ucap Sudiraja tiba-tiba. Ada apa, ayah? Tanya pemuda berkumis tipis itu. Ditolehkan kepalanya menatap ayahnya. Apakah surat yang ayah kirimkan sudah kau terima? Tanya Sudiraja. Surat? Tanya Jalatara. Sepasang alisnya berkerut dalam. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Ya, surat, sahut Sudiraja menegaskan. Kau terima? Tidak, sahut Jalatara seraya menggelengkan kepalanya. Kapan ayah mengirimkannya? Beberapa hari yang lalu. Hah, kukira kau datang kemari karena surat itu telah kau terima. Kemudian Sudiraja menceritakan perjalanan surat yang dikirimkan untuk Nirmala. Tidak, ayah, aku sama sekali tidak menerima sepucuk surat pun. Aku kemari karena rindu pada ayah. Sudiraja tersenyum lebar. Kalau begitu, lupakan saja persoalan itu. Sekarang mari kita rayakan berkumpulnya seluruh keluarga kita dengan minum-minum, teriak Sudiraja penuh rasa gembira. Biarlah hari ini aku yang menjadi pelayannya, ayah, pinta Jalatara. Tawa Sudiraja terhenti. Tidak, Jala, kau baru saja tiba dari perjalanan yang jauh. Kau masih capek, bantah laki-laki berperut gendut ini. Pemuda berkumis tipis itu tersenyum. Tadi, memang aku lelah, ayah. Tapi setelah bertemu dengan ayah, Kakang Kanulaga, dan adik Nirmala, rasa lelahku langsung sirna. Percayalah, ayah, aku sudah tidak lelah lagi. Kalau begitu, terserah kaulah, sahut Sudiraja mengalah. Tanpa sepengetahuan mereka, sesosok bayangan merah berkelebat melompati pagar tembok rumah Sudiraja yang tinggi itu. Ringan tanpa suara, kedua kakinya menjejak tanah. Lalu cepat bayangan itu menyelinap di balik kerimbunan pohon. Keluarga Sudiraja, Pandira, Dewa Arak, dan Melati memasuki ruang tengah. Sudiraja berjalan paling depan. Dengan gembira, laki-laki berperut gendut ini mengajak semuanya ke dalam ruangan tengah yang mewah dan megah.
Tiba-tiba Melati merandek kaget. Dia mendengar suara bisikan halus di telinganya. Suara itu dikenalnya betul. Suara kekasihnya, Dewa Arak. Masukkan benda pemberian Gusti Prabu Nalada dalam minumanmu nanti, Melati. Ada apa, Kak Melati? Tanya Nirmala, begitu dilihatnya Melati menghentikan langkahnya. Nirmala dan yang lain-lainnya memang tidak mendengar ucapan itu. Dengan kepandaian yang dimilikinya, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk mengirimkan suara kepada orang yang dikehendakinya. Tidak ada apa-apa, malah, sahut Melati cepat. Nirmala pun terdiam, apalagi setelah dilihatnya gadis berpakaian serba putih itu sudah kembali melangkah. Tak diketahuinya kalau pikiran Melati berputar keras. Gadis itu memang telah menceritakan pada Dewa Arak bahwa semenjak dia diangkat anak oleh Prabu Nalada, Raja Kerajaan Bojong Gading itu memberikan pusaka istana padanya. Pusaka itu berbentuk bulat kecil, sebesar kelereng, dan berwarna bening. Apabila benda itu dimasukkan dalam minuman yang diduga mengandung racun, benda pusaka itu akan berubah warna. Setelah racun itu terserap habis oleh pusaka itu, maka benda pusaka itu akan kembali ke warna asalnya. Tak lama kemudian, mereka pun sudah tiba di ruang tengah yang mewah dan megah. Mereka duduk di bangku yang mengelilingi sebuah meja marmer panjang. Sementara Jalatara sibuk menyiapkan minuman. Sudiraja adalah seorang kaya raya, tidak aneh kalau dia memiliki persediaan arak yang berlimpah. Semua itu disimpannya dalam sebuah ruang khusus di sebelah ruangan tengah ini. Pemuda berkumis tipis itu mengambil satu di antara sekian banyak guci arak yang berjejer. Tanpa sepengetahuan siapapun, diambilnya sebuah bungkusan dari balik lipatan ikat pinggangnya. Dibukanya bungkusan yang ternyata berisi bubuk putih, kemudian dimasukkannya ke dalam guci arak itu. Setelah itu, Jalatara kembali ke ruang tengah. Dituangkannya arak itu ke dalam gelas-gelas indah yang berjejer di atas meja. Setelah selesai mengisi gelas-gelas yang berada di meja, Jalatara pun duduk di bangku yang masih kosong. Sementara itu, diam-diam Melati memasukkan benda bulat sebesar kelereng pemberian Prabu Nalada ke dalam gelasnya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya gadis ini ketika melihat benda bulat bening itu berubah warna. Melati mengerutkan alisnya. Gadis itu tahu kalau pusaka pemberian Prabu Nalada itu tengah menghisap racun yang terkandung dalam minuman itu. Dan memang tak lama kemudian, warna benda itu kembali seperti semula, bening. Sudiraja mengangkat gelas minumannya. Mari kita rayakan peristiwa besar ini, ucap laki-laki bertubuh gemuk itu. Kemudian didekatkan gelasnya itu ke mulutnya dan diminumnya. Jalatara pun mengikuti, diteguknya araknya. Tapi ekor mata pemuda itu melirik ke orang-orang di sekelilingnya. Pemuda itu mengerutkan alisnya saat melihat Dewa Arak sama sekali belum menyentuh minumannya. Rupanya Arya tahu kalau arak di gelasnya mengandung racun. Ketika Sudiraja mengangkat gelas tadi, pemuda ini sempat melihat benda pusaka Melati berubah warna. Maaf, Tuan Sudiraja, aku sudah terbiasa minum melalui guci. Bagaimana kalau aku minum arak dalam guciku saja, pinta Dewa Arak? Jantung Jalatara berdebar tegang, otaknya berputar keras. Sebelum ayahnya sempat menjawab pertanyaan Arya, buru-buru dia mendahului. Cepat diambil guci arak yang sebagian isinya sudah dibagi-bagikan. Dewa Arak diam-diam memaki kecerdikan pemuda berkumis tipis itu. Tapi, bukan Arya Buana namanya kalau menghadapi orang seperti itu saja kehilangan akal. Sayang sekali, Kang Jalatara. Aku sudah terbiasa minum arak dari guciku sendiri. Boleh aku tuang arak dalam guci ini ke dalam guciku? Silakan, silakan, Arya. Jangankan hanya seguci, 100 guci pun akan kuberikan kalau kau mau. Sudiraja yang menyahuti. Terima kasih, Tuan Sudiraja. Setelah berkata demikian, Dewa Arak segera menuangkan arak dalam guci itu ke dalam gucinya. Memang, guci arak pemuda itu memiliki banyak keistimewaan. Salah satunya adalah mampu membuat semua jenis racun jadi tawar. Maka, meskipun diketahuinya kalau minuman yang disediakan Jalatara mengandung racun, Dewa Arak tetap berani meminumnya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu memasuki tenggorokannya. Lega hati Jalatara ketika dilihatnya semua yang ada di situ telah meminum arak yang disediakannya. Dia sendiri telah lebih dulu menelan obat penawar racun itu, sehingga berani meminumnya. Rupanya racun yang dicampurkan dalam minuman itu tergolong racun yang bereaksi cepat. Sudiraja adalah orang pertama yang menerima akibatnya. Ah, kok kepalaku pusing, desah laki-laki berperut gendut ini sambil memegangi kepalanya. Suaranya mengambang, seperti orang pilek.
Nirmala dan Kanulaga tidak terkejut melihat kejadian yang dialami ayahnya. Dugaan mereka, hal itu terjadi karena usia ayah mereka yang sudah tua. Baru ketika tubuh Sudiraja limbung dan sudah pasti jatuh, keadaan menjadi gempar. Untunglah Kanulaga yang duduk di sebelahnya, sigap menangkap tubuh ayahnya. Serentak mereka bangkit dari duduk dan mendekati Sudiraja. Tapi sebelum berhasil mendekat, berturut-turut mereka memegang kepalanya yang tiba-tiba mendadak pusing. Melati dan Dewa Arak tentu saja merupakan kekecualian. Melati bingung, tak tahu harus berbuat apa. Diliriknya wajah Dewa Arak. Dan di saat itulah, pendengarannya menangkap suara bisikan halus. Berpura-puralah, Melati. Kita tunggu perkembangannya. Melati tidak membantah. Begitu dilihat Arya memegangi kepalanya, gadis itu pun berpura-pura memegangi kepalanya, bersikap seolah-olah terserang pusing. Arak itu beracun, desah Arya sebelum roboh terguling. Hahaha, suara tawa berkepanjangan menyambut ucapan Dewa Arak. Sebuah tawa kemenangan, tawa yang berasal dari mulut Jalatara. Rahasia Surat Berdarah, Jilid 7. Begitu melihat yang lain pingsan, Dewa Arak dan Melati pun turut berpura-pura pingsan. Tidak sulit bagi dua orang sakti ini untuk berbuat seperti itu. Jangankan hanya berpura-pura pingsan, berpura-pura mati pun mereka sanggup. Baru ketika pendengaran mereka menangkap suara keluhan lirih dari Kanulaga dan Pandira yang mulai sadar, Dewa Arak dan Melati pun membuka matanya. Begitu mereka membuka mata, tahu-tahu di hadapan mereka telah berdiri Jalatara, seorang kakek berkulit merah, dan belasan orang perkumpulan Kalajengking Merah. Pada bagian dada pakaian hitam yang dikenakan Jalatara terdapat gambar Kalajengking Merah. Nirmala dan Sudiraja merupakan orang terakhir tersadar dari pingsannya. Dapat dibayangkan betapa kagetnya laki-laki berperut gendut itu tatkala melihat putranya berdiri bersama-sama dengan perkumpulan yang selama ini selalu memerasnya. Kau, Jalatara, apa maksudmu? Mengapa kau melakukan semua ini? Dan mengapa kau berhubungan dengan orang-orang jahat seperti mereka? Seru Sudiraja sambil menunjuk belasan orang perkumpulan Kalajengking Merah. Jalatara hanya tersenyum sinis. Berhubungan? Aku adalah pemimpin mereka. Akulah ketua perkumpulan Kalajengking Merah. Kau, sentak Sudiraja dan Pandira berbarengan. Berbeda dengan Sudiraja yang masih bingung, Pandira nampaknya sudah mengerti. Dan hal ini membuatnya geram bukan main. Sayangnya, racun yang dicampur dalam minuman itu telah membuat sekujur tubuhnya lemas. Walaupun sudah dipusatkan seluruh pikirannya, namun tetap saja tidak ada getaran tenaga dalam yang bergolak. Baik di bawah pusarnya, maupun ke tangan dan kakinya. Tenaga dalamnya telah musnah. Rupanya kaulah pemimpin mereka, Jalatara. Pantas, gerombolan itu sukar dibasmi, ujar pengawal rahasia Adipati Palangka ini. Dasar kalian saja semua yang dungu, sahut pemuda berkumis tipis itu kasar. Hanya satu yang kuherankan, Jalatara. Mengapa kau tidak membunuh Gusti Adipati sejak dulu? Bukankah kau mempunyai banyak kesempatan untuk membunuh beliau? Tanya Pandira tidak mengerti. Hahaha, pertanyaanmu itu semakin membuktikan kebodohanmu, Pandira. Buat apa aku membunuhnya kalau aku tidak dapat menggantikan kedudukannya? Saat itu kedudukanku masih terlalu rendah. Dan bila aku membunuhnya, pastilah kau atau yang lainnya yang akan menjadi penggantinya. Aku tidak sebodoh itu, Pandira, sergah Jalatara sambil tersenyum mengejek. Lalu kenapa tidak kau rebut saja Kadipaten Palangka dengan kekerasan, pancing pengawal rahasia Adipati ini? Kau kira aku ini bodoh, Pandira? Kalau aku merebut dengan kekerasan, pasukan kerajaan tidak akan tinggal diam. Mereka pasti akan menghancurkanku, dan aku tidak ingin hal itu terjadi, jawab Jalatara agak sengit. Lalu sekarang, bagaimana? Pandira kembali bertanya. Sekarang saatnya sudah tiba. Kau tahu, Pandira, cita-citaku tidak kecil. Aku tidak hanya ingin menjadi adipati, tapi aku ingin menjadi raja. Kau dengar, Pandira, raja. Dan untuk mewujudkan cita-citaku, aku membutuhkan biaya besar untuk membentuk pasukan yang besar dan terlatih. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadi, itukah sebabnya kau ingin menyingkirkan Nirmala dan Kanulaga, Jalatara? Selak Arya cepat. Hahaha, kau pintar, Dewa Arak. Kau tidak sebodoh si kumis lebat ini. Dan Kitaji, kudengar ayahku mengirim utusan untuk memanggil Nirmala dan aku pulang, karena Kakang Kanulaga telah terlebih dahulu pulang. Ayah ingin membagi-bagi warisan. Aku tidak ingin warisan ayah dibagi-bagi. Aku ingin semuanya. Jalan satu-satunya untuk memperolehnya hanyalah dengan melenyapkan Kanulaga dan Nirmala.
Tapi, sayang anak buahku gagal. Terpaksalah aku yang harus turun tangan. Yah, seperti apa yang kalian rasakan sekarang ini, jelas Jalatara panjang lebar. Terdengar suara geram kemarahan dari mulut Kanulaga. Laki-laki berwajah keras ini memang geram bukan main mendengar semua keterangan adiknya. Ingin rasanya dia melompat menyerang, tapi apa dayanya? Sekujur tubuhnya lemah lunglai tak bertenaga. Bahkan tenaga dalamnya pun lenyap. Tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali menggeram dan mengutuk. Jahanam kau, Jalatara, desis Kanulaga tajam. Sinar matanya menyorotkan kemarahan hebat. Tapi ucapan kemarahan kakaknya hanya ditanggapi Jalatara dengan tawa terbahak-bahak. Sebuah tawa kemenangan. Kau yakin rencanamu akan berhasil, Jalatara? Pandira angkat suara. Tentu saja, sentak pemuda berkumis tipis itu keras. Aku telah merencanakannya dengan matang. Guruku telah mendapatkan racun yang dapat kumasukkan ke makanan atau minuman Adipati. Racun yang bekerja tanpa meninggalkan bekas, seolah-olah kematian Adipati adalah kematian yang wajar. Lagi pula guruku akan membantu menyingkirkan orang-orang kepercayaan Adipati sepertimu, Pandira. Dan dengan kedudukanku sekarang, tidak sulit bagiku menjadi Adipati. Dengan harta milik ayahku, akan kubentuk pasukan yang besar dan terlatih untuk menyerbu kota raja. Dan kemudian aku akan menjadi raja. Hahaha, sayang sekali, usahamu tidak akan berhasil. Jalatara, serga Dewa Arak seraya bangkit dari berbaringnya. Melati pun segera pula bangkit. Heh, kau tidak terkena racunku? Tanya Jalatara gagap. Untunglah aku sedikit menaruh curiga padamu, Jalatara, sahut Arya kalem. Diangkatnya guci araknya ke atas kepala, kemudian dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Terdengar suara tegukan ketika arak itu memasuki kerongkongan Dewa Arak. Keparat, hiya, sambil mengeluarkan suara bentakan nyaring, Jalatara melompat menyerbu. Kedua tangannya yang membentuk cakar aneh, menyampok deras ke arah Dewa Arak. Yang kanan ke arah pelipis, sementara yang kiri mengancam dagu, dari bawah ke atas. Suara berciutan nyaring terdengar sebelum serangan itu mencapai sasaran. Tapi Dewa Arak bersikap tenang. Dengan penuh percaya diri, dipapaknya kedua serangan itu. Kedua tangannya yang membentuk jari-jari belalang bergerak aneh, sebelum akhirnya menangkis serangan lawannya. Dewa Arak yang mengetahui keadaan yang tidak menguntungkan, tanpa sungkan-sungkan segera mengerahkan seluruh tenaga dalamnya. Plak, plak, Jalatara berseru kaget. Pemuda berkumis tipis ini langsung terjengkang ke belakang. Sekujur tangannya dirasakan ngilu bukan main. Dadanya pun terasa sesak bukan kepalang. Sedangkan Dewa Arak hanya mundur satu langkah ke belakang. Tampak jelas kalau tenaga dalam Arya berada jauh di atas lawannya. Kau urus yang lain, Jalatara. Biar Dewa Arak bagianku, seru kakek berkulit merah seraya melompat ke depan Arya. Kalajengking merah tahu kalau Jalatara bukan tandingan Dewa Arak. Sudah lama ku dengar nama besarmu, Dewa Arak. Dan sudah lama pula aku ingin menjajal kelihayanmu. Aku, Kalajengking merah ingin mengetahui sampai di mana kehebatanmu yang tersohor itu. Setelah berkata demikian, kakek berkulit merah itu tiba-tiba membalikkan tubuhnya, seraya mengirimkan sebuah kibasan kaki. Wus, angin menderu keras mengawali tibanya serangan itu. Tapi, dengan permainan jurus, 8 langkah belalang, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk menggunakan serangan itu. Dengan langkah terhuyung-huyung yang menjadi khasnya, dielakkan serangan itu. Secepat kakinya melangkah, secepat itu pula, Dewa Arak berbalik mengancam lawan. Arya kini telah berada di belakang lawannya. Dewa Arak mengayunkan guci yang tergenggam di tangannya ke kepala lawannya. Tapi, Kalajengking merah memang seorang tokoh luar biasa. Cepat-cepat tubuhnya dirundukkan, sehingga serangan itu lewat di atas punggungnya. Berbarengan dengan itu, kaki kanannya menendang ke belakang. Persis seperti tendangan kaki belakang seekor kuda. Pekik Dewa Arak terkejut. Serangan seperti itu sungguh di luar dugaannya. Tapi berkat keunikan jurus, 8 langkah belalang, serangan yang datang begitu tiba-tiba itu masih dapat dielakkannya. Tak lama kemudian kedua tokoh ini pun sudah terlibat dalam sebuah pertempuran sengit. Jalatara memperhatikan sejenak pertarungan antara gurunya menghadapi Dewa Arak. Bunuh mereka semua, perintah pemuda berkumis tipis ini kepada anak buahnya, seraya menunjuk beberapa tubuh yang tergolek lemah tanpa daya. Tanpa menunggu diperintah 2 kali, belasan orang perkumpulan Kalajengking merah itu bergerak menyerbu. Tongkat merah berujung ekor kalajengking mereka berkelebatan mengancam.
Tapi sebelum belasan orang itu berhasil melaksanakan perintah sang ketua, Melati telah menghadang. Serat, tanpa sungkan-sungkan lagi, gadis berpakaian putih ini mencabut pedangnya. Disadari akan keadaan pihak lawan yang lebih menguntungkan, seketika itu juga segera dikeluarkan ilmu pedang andalannya, ilmu pedang 1000 naga. Terdengar suara mengaung bagaikan seekor naga yang tengah meraung murka, begitu Melati menggerakkan pedangnya. Selubung ini sudah tidak kuperlukan lagi, ucap orang yang pada dahi selubungnya bergambar ekor kalajengking, seraya mencabut selubungnya. Ah, kau, Kitaji! Terdengar seruan-seruan kaget dari mulut keluarga Sudiraja begitu melihat wajah di balik selubung itu. Wajah Kitaji, kepala urusan dalam rumah tangga. Jadi, orang yang hendak membunuh Kanulaga, dan orang yang selama ini menerima upeti dari Sudiraja adalah Kitaji. Ya, aku kaget, ejek Kitaji sambil tersenyum sinis. Tunggulah, setelah kubereskan wanita liar ini, baru kalian akan kubereskan. Setelah berkata demikian, wakil ketua perguruan kalajengking merah itu segera membabatkan tongkat berujung ekor kalajengking ke leher Melati. Wut, tongkat itu lewat di atas kepala Melati, begitu gadis itu merendahkan tubuhnya. Tidak sampai di situ saja yang dilakukan Melati. Pada saat yang bersamaan, pedangnya menusuk cepat ke leher Kitaji. Suara menggerung dahsyat bagaikan seekor naga murka, mengiringi tibanya serangan itu. Hebat bukan main, ilmu pedang 1000 naga yang dimiliki gadis itu. Kitaji terpekik kaget, serangan itu datang begitu cepat. Tak mungkin lagi wakil ketua perkumpulan kalajengking merah itu mengelak. Tapi sebelum ujung pedang Melati menembus tenggorokannya, Jalatara melesat cepat, memapak pedang itu dengan tongkat berujung ekor kalajengking yang sejak tadi digenggamnya. Terang, bunga-bunga api memercik ke udara, begitu kedua senjata itu beradu. Jalatara merasakan betapa sekujur tangannya tergetar hebat. Pemuda berkumis tipis ini kaget bukan main. Sungguh di luar dugaannya kalau tenaga dalam yang dimiliki gadis berpakaian putih ini kuat sekali. Semula Jalatara menduga kalau hanya Dewa Arak sajalah yang merupakan lawan tangguh. Sungguh tidak diduganya kalau Melati pun merupakan lawan yang amat berat baginya. Jalatara tidak punya pilihan lain. Pemuda ini tidak ingin usahanya yang telah lama dirintisnya gagal total. Maka tanpa malu-malu lagi, anak buahnya diperintahkan mengepung Melati. Serbu, tanpa diperintah 2 kali, belasan anak buahnya meluruk menyerang Melati. Sesaat kemudian, hujan senjata pun berkelebatan ke arah gadis berpakaian serba putih itu. Jalatara pun tidak tinggal diam. Bersama Kitaji, pemuda berkumis tipis ini ikut menyerbu. Melati menggertakkan gigi. 12 orang anak buah perkumpulan kalajengking merah bukanlah lawan yang berat baginya. Tapi Jalatara dan Kitaji merupakan lawan yang patut diperhitungkan. Mau tak mau Melati terpaksa harus mengerahkan seluruh kemampuannya bila ingin selamat. Sesaat kemudian, di ruangan itu telah terjadi pertempuran sengit. Sementara itu, pertarungan antara Dewa Arak melawan Kalajengking Merah sudah bergeser jauh dari tempat semula. Ruang tengah yang sebenarnya cukup luas, terasa sangat sempit bagi kedua orang sakti itu. Lantai dan dinding ruangan telah banyak yang retak-retak. Karena setiap kali kedua tokoh itu melancarkan pukulan, dinding ruangan itu selalu bergetar. Hal ini membuat kedua tokoh sakti itu tidak leluasa untuk melancarkan serangan. Khawatir bila bangunan itu roboh dan menimpa mereka. Kini Dewa Arak dan Kalajengking Merah telah berada di halaman. Semakin bertambah luas tempat pertarungan, gerakan mereka pun semakin leluasa. Pertarungan antara kedua orang yang sama-sama memiliki kepandaian amat tinggi ini berlangsung cepat. Dalam hati, Dewa Arak memuji kelihayan lawannya. Kalajengking Merah memang memiliki kepandaian luar biasa. Baik tenaga dalam maupun ilmu meringankan tubuhnya tidak berada di bawah Dewa Arak. Dan yang lebih menyulitkan bagi Dewa Arak adalah keanehan ilmu yang dimainkan kakek berkulit merah itu. Ilmu milik kakek berkulit merah itu mengingatkan Arya pada binatang kalajengking dan kuda. Sepasang tangannya yang membentuk cakar aneh menyambar-nyambar penuh ancaman maut ke berbagai bagian tubuh Dewa Arak. Tapi yang lebih berbahaya adalah kibasan kakinya. Kibasan kaki itu mengingatkan Dewa Arak pada sabetan ekor kalajengking. Di samping itu, kaki kakek berkulit merah itu pun dapat mementil seperti seekor kuda. Itulah sebabnya, sepasang kaki kakek itu jauh lebih berbahaya daripada kedua tangannya. Serangan sepasang kaki si kakek selalu datang tiba-tiba. Kalau saja Dewa Arak tidak mempunyai jurus 8 langkah belalang, sudah sejak tadi pemuda berambut putih keperakan ini roboh di tangan Kalajengking Merah.
Setelah bertarung selama 160 jurus, Dewa Arak belum juga mampu mendesak kakek berkulit merah itu. Kehebatan jurus, belalang mabuk, pupus menghadapi sepasang kaki kalajengking merah yang selalu datang tiba-tiba. Beberapa kali Dewa Arak hampir saja terkena serangan kaki yang terkadang mengibas dan sesekali mementil itu. Tapi berkat keunikan jurus, 8 langkah belalang, Arya masih mampu mengelakkannya. Dewa Arak tidak punya pilihan lain lagi. Pemuda itu memutuskan untuk mengeluarkan jurus yang jarang digunakannya kalau tidak terpaksa sekali, jurus pukulan belalang. Haat, sambil mengeluarkan pekikan nyaring, di jurus ke-187, kalajengking merah mengibaskan kaki kanannya sambil memutar tubuh. Dan seperti biasanya, serangan itu datang secara tidak terduga-duga, sehingga membuat Dewa Arak kaget bukan main. Tapi berkat keistimewaan jurus, 8 langkah belalang, Arya masih sanggup mengelakkan serangan itu. Cepat-cepat pemuda berambut putih keperakan ini merunduk, sehingga kibasan itu lewat sejengkal di atas kepalanya. Rambutnya sampai berkibaran akibat kerasnya tenaga dalam yang terkandung dalam tendangan itu. Tapi sungguh di luar dugaan Dewa Arak kalau tiba-tiba saja kaki kiri kalajengking merah menendang ke arah perutnya. Bukek, huk, Dewa Arak mengeluh tertahan. Tendangan itu keras bukan main. Seketika itu juga tubuh pemuda itu terjengkang beberapa tombak ke belakang. Rasa sesak yang amat sangat mendera Arya. Untung saja Dewa Arak yang terkena tendangan itu, kalau orang lain pasti tewas seketika. Hehehe, kakek berkulit merah itu terkekeh. Tanpa memberi kesempatan lagi, segera diserbunya Dewa Arak yang masih terhuyung-huyung ke belakang. Kedua tangannya bagaikan 2 buah capit kalajengking menyambar ganas ke pelipis dan ubun-ubun Dewa Arak. Mendadak saja, Arya menghentakkan kedua tangannya ke depan. Dan angin keras berhawa panas menyengat menyambar, memapak tubuh kalajengking merah yang tengah meluruk ke arahnya. Kakek berkulit merah ini terpekik kaget. Serangan itu datangnya begitu tiba-tiba. Apalagi tubuhnya tengah berada di udara. Belum sempat guru Jalatara itu berbuat sesuatu, jurus pukulan belalang, Dewa Arak, telak menghantamnya. Bres, kalajengking merah melayang jauh diiringi teriakan menyayat, dan jatuh beberapa tombak dari tempatnya semula. Kakek berkulit merah ini menggelepar-gelepar beberapa saat sebelum akhirnya diam tidak bergerak lagi. Kalajengking merah tewas dengan sekujur tubuh hangus. Dewa Arak terbatuk-batuk. Ada cairan merah kental yang memercik dari mulutnya seiring suara batuknya. Arya memang menderita luka dalam. Tendangan kalajengking merah yang mengenai perutnya memang kuat luar biasa. Tapi pengerahan tenaga dalam akhir jurus pukulan belalang, itulah yang semakin memperparah luka dalamnya. Meskipun terluka dalam, tapi kekhawatiran Dewa Arak akan keselamatan Melati yang tengah dikeroyok, membuat pemuda itu mengesampingkan luka dalamnya. Bergegas Arya melangkah ke dalam ruang tengah yang luas dan megah itu. Pemuda berambut putih keperakan itu menghela napas lega. Dilihatnya Melati telah berhasil menguasai keadaan. 12 orang perkumpulan kalajengking merah telah bergeletakan di lantai. Semuanya tewas. Kini yang dihadapi gadis berpakaian putih itu tinggal Jalatara dan Kitaji saja. Itu pun keduanya sudah terdesak hebat. Memang, Melati dengan ilmu pedang 1000 naganya terlalu kuat bagi kedua lawannya. Hati Dewa Arak tenang melihat hal ini. Kini pemuda berbaju ungu itu tidak perlu khawatir lagi akan keselamatan Melati. Segera saja Arya duduk bersila. Tak lama kemudian Dewa Arak sudah tenggelam dalam semadinya untuk mengatasi luka dalamnya yang cukup parah. Sementara itu, pertarungan antara Melati dengan kedua orang pimpinan perkumpulan kalajengking merah semakin sengit. Hiat, kap, Kitaji menjerit memilukan ketika pedang Melati menghunjam perutnya. Jalatara tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Selagi pedang Melati masih tertancap di perut Kitaji, dari belakang dia melompat menerjang. Dan selagi tubuhnya berada di udara, senjatanya disabetkan ke leher Melati. Tidak ada jalan lain bagi Melati. Pegangan pada pedangnya terpaksa dilepaskan, sambil menjatuhkan diri ke lantai. Melati terpaksa bergulingan sehingga kini gadis ini berada dalam posisi terlentang. Wut, babatan tongkat berujung ekor kalajengking itu mengenai tempat kosong. Dan di saat itulah Melati menghentakkan kedua tangannya yang membentuk cakar naga ke atas, ke arah tubuh Jalatara yang masih berada di udara. Inilah jurus naga merah membuang mustika. Wus, bres, Jalatara menjerit memilukan. Tubuhnya yang tengah berada di udara itu melambung kembali ke atas. Pukulan jarak jauh Melati telak mengenai dadanya.
Seketika itu juga sekujur tulang dadanya remuk. Darah segar mengalir deras dari mulut, hidung, dan telinganya. Pemuda berkumis tipis ini tewas sebelum tubuhnya sempat mencapai tanah. Dengan mengeluarkan suara berdebu keras, tubuh Jalatara jatuh ke lantai. Sudiraja, Kanulaga, dan Nirmala menatap mayat Jalatara dengan perasaan yang sukar untuk dilukiskan. Ada perasaan lega melihat pemuda itu mati. Tapi perasaan sedih, mendera lebih besar lagi. Bagaimanapun juga, pemuda itu adalah keluarga mereka. Terlebih lagi Sudiraja, tanpa dapat ditahannya, sepasang matanya merembang berkaca-kaca. Dewa Arak dan Melati menghampiri Sudiraja sekeluarga dan Pandira yang kini sudah tidak terlalu lemah lagi. Mereka kini sudah mampu bangkit dan dapat berbuat sebagaimana orang biasa layaknya. Tapi, tetap saja tenaga dalam yang mereka miliki musnah. Sayang sekali, kami tidak tahu bagaimana caranya memunahkan racun itu, keluh Dewa Arak penuh sesal setelah menyelesaikan semadinya. Kini luka-luka dalamnya telah sembuh. Aku dapat memunahkannya, Dewa Arak, sahut Kanulaga. Kau bisa? Tanya Arya ingin memastikan. Ya, guruku ahli pengobatan. Racun ini bukan apa-apa bagiku, ucap laki-laki berwajah keras itu seperti menyombongkan diri. Lalu, kenapa sejak tadi kau diam saja? Tanya Dewa Arak menyalahkan. Tadi aku belum mampu bangkit. Dewa Arak, panggil Kanulaga keras. Sebelum pemuda itu menyelesaikan ucapannya, Dewa Arak melesat pergi dari situ diikuti oleh Melati. Tapi Arya dan Melati sama sekali tidak mempedulikan panggilan Kanulaga. Kedua pendekar muda ini sengaja bergegas pergi, karena tidak ingin menerima ucapan terima kasih dari orang yang ditolongnya. Lagi pula urusannya telah selesai. Kanulaga, Sudiraja, Pandira, dan Nirmala hanya dapat terlongong melihat kepergian penolong mereka. Sementara itu, nun jauh di sana, nampak dua sejoli tengah berjalan berdampingan. Seorang pemuda berambut putih keperakan dan seorang gadis cantik berpakaian serba putih. Kedua orang itu adalah Dewa Arak dan Melati yang terus mengembara memenuhi tugas sebagai pendekar pembela kebenaran.